A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi kiram ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari pelajaran sejarah kebudayaan Islam terkait bagaimana Islam di Nusantara. Kemarin setelah kita ketahui bahwa setiap muslim adalah pendakwah yang dikutip daripada sejarah Islam di Nusantara. Kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam dari segi ekonomi, budaya, agama, politik, dan suku bangsa. Kemudian proses masuknya Islam ke Nusantara melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni budaya, tasawuf, dan politik. Masuknya Islam ke Nusantara dari teori Mekah, Persia, dan Gujarat, serta Cina. Itu semua telah kita bahas pada minggu yang kemarin lalu. Untuk minggu ini kita akan coba memperdalam wawasan kita terkait kondisi masyarakat Indonesia sebelum adanya Islam. Jadi ini juga sudah saya ceritakan. Sebenarnya kalau kalian cermati apa kata-kata pada minggu yang saat itu kita belajar, itu pasti kalian masih ingat. Sampai sini saya jelaskan kondisi suku bangsa. Kemudian yang kedua, masuknya Islam ke Indonesia. Secara umum agama Islam ke Indonesia melalui beberapa jalur utama. Ya, ini seperti yang kita ketahui di atas bahwa yang pertama itu adalah melalui jalur perdagangan. Nah, awal permulaan itu dia masuk Islam ke Indonesia itu saluran islamisasinya adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada saat abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang muslim di Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, Tenggara, dan Timur Asia. Nah, saluran penyebaran Islam melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut terlibat dalam kegiatan perdagangan. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Dia menjadi penyedia untuk pengadaan ini perdagangan. Kaum pedagang memegang peranan sangat penting dalam penyebaran agama kebudayaan Islam di Indonesia. Data Indonesia yang strategis menyebabkan munculnya tempat perdagangan yang membantu mempercepat penyebaran tersebut. Nah, hal yang turut berperan dalam penyebaran Islam ialah melalui dakwah yang dilakukan para muballigh, penceramah. Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan Indonesia terkenal oleh bangsa-bangsa yang lain. Letak geografis yang strategis, yaitu berada berdampingan dengan jalan raya internasional dari jurusan Timur Tengah menuju Tiongkok di Cina. Nah, jadi bukan jalan rayanya, tapi lautnya maksudnya yang dilewati oleh para pedagang-pedagang. Ya, kemudian yang kedua, kesuburan tanahnya sehingga menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain. Nah, ini yang membuat Indonesia terkenal dengan rempah-rempahnya. Kemudian penduduk Indonesia dikenal dengan ramah tamahnya. Jadi tidak ada yang dicuekkan. Datang oke lah, siapa-siapa yang datang diterima semua, begitu semua Indonesia. Apalagi kita dari suku Lombok, tidak ada yang baku begitu. Kemudian pada masa itu pedagang muslim yang datang ke Indonesia semakin banyak. Akhirnya dia buat sebuah pemukiman, yang disebut Pekojan. Pekojan disebut pada saat itu. Isinya itu orang Arab semua. Dari tempat ini mereka berinteraksi atau berhubungan dan berasimilasi dengan masyarakat Arab sambil menyebarkan agama Islam. Nah, bergaul, singkat cerita, akhirnya disebarkanlah agama yang mereka yakini
oleh orang-orang yang datang berdagang ini kepada orang-orang orang-orang Indonesia pribumi itu sendiri. Nah, itu ceritanya. Makanya awal masuknya Islam di Indonesia itu melalui perdagangan. Kemudian yang kedua, perkawinan. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Nah, yang datang berdagang ini ekonominya lebih tinggi. Ya, kenapa lebih tinggi? Karena mereka kerja di bawah naungan raja yang menyediakan itu kapalnya, yang menyediakan itu bahan-bahan dagangannya, itu makanya ekonominya lebih tinggi. Hal ini berakibat para penduduk pribumi itu, terutama putri-putri daripada bangsawan, untuk tertarik menjadi istri daripada saudagar tersebut. Nah, itu makanya dari lewat perkawinan. Sebelum menikah mereka diminta untuk masuk Islam terlebih dahulu. Karena misinya orang ini berdagang, selain dari berdagang adalah menyebarkan agama Islam. Makanya diminta masuk Islam terlebih dahulu. Misalnya Andi adalah orang yang orang kaya yang datang berdagang. Kemudian Indi adalah salah seorang anak daripada raja di Indonesia pada saat itu. Kemudian Indi ini mau kepada si Andi. Nah, dengan syarat Indi masuk Islam terlebih dahulu, maka terjadilah perkawinan. Makanya disimpulkan bahwa cara kedua penyebaran Islam di Indonesia adalah dengan cara perkawinan. Paham kan? Iya, Pak, insyaallah paham. Kemudian setelah mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin meluas, semakin besar, semakin banyak dia punya anak cucu, semakin berkembang. Sehingga pada akhirnya memunculkan kampung-kampung dan daerah-daerah kerajaan muslim. Nah, ini yang mengakibatkan terbentuknya kerajaan muslim. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan dan lebih mempercepat dalam penyebaran agama Islam. Sebab terjadi satu perkawinan antara anak bangsawan, raja atau adipati. Mereka adalah orang yang punya kekuasaan dan pengaruh sosial yang kuat, maka keislaman mereka akan diikuti oleh masyarakat pengikutnya. Itu ceritanya. Hebat memang strategi orang untuk menyebarkan agama Islam di sini. Nah, kemudian contoh pernikahan dilakukan oleh ulama dari Arab yang menjadi pedagang ini dengan putri bangsawan, antara lain seperti Maulana Ishak yang menikah dengan putri Prabu Blambangan namanya, yang melahirkan Sunan Giri. Nah, jadi dari sebab perkawinan dari Maulana Ishak dengan putri Prabu ini melahirkan Sunan Giri. Nah, Syarif Abdullah yang menikah dengan putri Prabu Siliwangi melahirkan Sunan Gunung Jati yang menjadi Wali Songo. Gitu ceritanya. Makanya melalui jalur perkawinan ini terbentuklah masyarakat Islam yang lebih banyak daripada sebelumnya di Nusantara. Oke, kita lanjut yang ketiga, pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Nah, dalam hal ini model pembelajaran dilakukan dengan cara sederhana sekali. Menurut Kiai Haji Sahal Mahfuz, model tersebut dinamakan dengan halakoh. Nah, halakoh itu perkumpulan. Pernah coba kalian cari video atau apa dari wali-wali Songo caranya belajar dulu. Itu tidak ada yang menggunakan kursi, tidak ada yang menggunakan meja, papan tulis, tidak ada. Dia cuma duduk berhalakoh. Nah, kemudian seperti model pengajian. Ya, tempat gurunya saja yang agak lebih tinggi sedikit daripada tempat muridnya. Begitu. Jadi terbentuk dalam halakoh. Pembelajaran halakoh merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang di kemudian hari berkembang menjadi pondok pesantren. Dalam pendidikan ini yang menjadi ciri khas santri. Ya, nginap di asrama, dibimbing oleh guru agama, kiai, ulama, begitu. Makanya itu enaknya di pondok pesantren karena kita menteladani tokoh-tokoh yang lebih dulu
yang mengajarkan Islam sebelumnya. Itu enaknya di pesantren karena berbentuk holaqoh. Kita lanjut. Seperti dulu ada Wali Songo. Ya, dari ini salah satu Wali Songo, Sunan Ampel, itu yang mendirikan pondok pesantren yang sampai sekarang masih berkembang, yaitu pondok pesantren Ampel Denta. Pesantren Gilagah Wangi dulu didirikan oleh Raden Patah. Kemudian Sunan Giri juga membuat dan juga Sunan Bonang bekerja sama untuk mendirikan juga pondok pesantren. Nah, jadi di pesantren ini ditempa lah calon ulama, calon guru, calon kiai yang akan pulang untuk berdakwah ke kampungnya masing-masing, tentu untuk mengajarkan agama Islam. Nah, jadi melalui jalur pendidikan itu akan tersebar masyarakat Islam yang berbondong-bondong nantinya masuk ke dalam agama ini. Kemudian yang keempat, melalui jalur seni budaya. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Ya, Sunan Kalijaga ini pernah juga saya ceritakan tentang pertunjukan wayang Sunan Kalijaga. Tokoh ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang ini. Dia tidak pernah meminta upah, tapi mengajak penonton untuk mengikuti mengucapkan kalimat syahadat. Kalau ada yang tidak mau, tidak dipaksa, karena Islam datangnya dengan tinta tanpa ada paksaan. Ya, itu ceritanya. Contoh cerita-cerita rakyat yang diangkat dari peristiwa Sunan Kalijaga itu, nah bisa kalian lihat di sini di buku ini. Jamus Kalimasada. Nah, ini Kalimasada ini kalimat syahadat maksudnya. Wahyu Tahjali, Wahyu Tajalli sebenarnya. Ya, Wahyu Purbaningrat. Nah, serta Babat Alas Wanamarta. Ini sebenarnya semua berarti pada keislaman. Nah, cuman bahasanya yang agak beda karena bahasa dulu. Ya, ini untuk seni budaya yang terkenal itu melalui jalur wayang. Kemudian yang kelima yaitu tasawuf. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah. Orang yang ahli di bidang ilmu tasawuf itu disebut dengan sufi. Pernah saya jelaskan. Pengajar tasawuf atau para sufi menjalankan ilmu tasawuf yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam hal magis, sesuatu yang berhubungan dengan perkara gaib, dan mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan. Nah, di antara mereka ada yang mengawini putri-putri bangsawan setempat. Tasawuf yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka, yang sebenarnya sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme sebelumnya, seperti yang sudah kita catat sebelumnya dalam agama Hindu, sehingga agama baru mulai dimengerti dan diterima. Ajaran mistik ini masih berkembang di abad ke-19 bahkan ke abad 20. Nah, sekarang udah abad 21. Kemudian dari jalur politik Islam masuk. Berapa daerah di Indonesia kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya ini memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik para raja dan penguasa tersebut sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Nah, karena raja dulu tidak ada yang sedikit. Itu pengikutnya banyak-banyak semua. Jadi bayangkan kalau satu raja pengikutnya 1000, berarti 1000 orang yang akan masuk Islam. Nah, kemenangan kerajaan Islam secara politis menarik penduduk kerajaan yang ditaklukkan untuk masuk Islam. Contoh, waktu pertempuran melawan kerajaan bercorak Hindu Buddha, itu ketika Islam menang, berapa memang kerajaan yang sudah di cover untuk masuk Islam. Begitu. Kemudian teori masuknya Islam ke Indonesia, ya kita lanjutkan sedikit saja. Waduh, tapi panjang juga ini.
Ya, oke. Jadi tugasnya adalah silakan kalian tulis rangkuman. Rangkuman yang ada di sini ada 6 nomor, kalian tulis semua itu kondisi masyarakat Islam sebelum kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Kemudian sampai faktor penyebab agama Islam yang dapat berkembang di Indonesia, itu kalian tulis semua. Itu sajalah catatannya. Nah, saya tahu kalian agak malas-malas untuk kelas 9, tugas yang kemarin saja tidak ada yang kirim. Kemudian ini ada uji kompetensi. Nah, ini kalian tulis soalnya, lanjutkan langsung dengan jawaban. Jangan misalnya nih. Islam masuk di Indonesia dibawa oleh pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India. Mereka membentuk permukiman khusus guna berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat asli seraya menyebarkan agama Islam. Permukiman mereka dikenal dengan istilah, apa tadi? Pekojan. Nah, istilah langsung tulis dengan istilah kampung Pekojan. Nah, itu kalian garis bawahi jawabannya. Semuanya nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, mungkin ini saja untuk hari ini. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.